Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aziza dari Prodi Agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi dari kelas 3E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya yang mengampu mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi limbah adalah dengan menerapkan 6R: rating, reduce, reuse, road, recycle, responsible disposal. Jelaskan secara detail. Baik, yang pertama yaitu reduce, kurangi pemakaian. Jadi reduce ini untuk mengurangi limbah yang ada di bumi. Yang pertama yaitu kita harus mengurangi pemakaian, terutama untuk yang berbelanja di toko, supermarket. Biasanya kan kita selalu dapat kantong plastik. Nah, itu untuk mengurangi limbah plastik, yang pertama yaitu dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah yang bisa dipakai berkali-kali. Hal ini dimaksudkan agar untuk mengurangi limbah plastik tadi ya. Jangan membeli barang-barang yang terbuat dari plastik kecuali terdesak. Sekarang kan sudah mulai banyak ya, itu dari produk-produk yang memakai produk kemasannya produk ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu reuse, pemakaian kembali. Nah, ini juga sama seperti sekarang ini kan, biasanya itu minuman dikemas dalam bentuk botol plastik. Nah, itu kan nggak bisa didaur ulang ya, dan biasanya itu sampahnya sampai dibuang begitu saja menumpuk. Nah, itu salah satu caranya yaitu kita harus mencoba membawa tempat minum sendiri, seperti mungkin botol minuman yang bisa dipakai berkali-kali mungkin, atau gelas. Nah, itu kalau kita kemana-mana bawa gelas. Mungkin bawa sekarang sedotan yang plastik itu kan sekarang udah mulai agak berkurang, dilarang ya. Udah kayak dari bambu, mungkin dari besi. Nah, itu salah satunya. Nah, juga untuk membawa makanan, kalau biasanya kan rata-rata kalau di Indonesia itu masih banyak sekali menggunakan wadahnya makanan itu biasanya dari plastik gitu. Nah, daripada pakai gitu kan terus biasanya cuma dibuang. Nah, lebih baik kita bawa wadah makanan sendiri, kotak bekal mungkin, atau mungkin pokoknya intinya lebih baik kalau yang bisa dipakai berkali-kali sehingga nggak terlalu banyak menumpuk sampah gitu. Yang ketiga yaitu recycle, ini yaitu mendaur ulang. Nah, kan biasanya kayak pasti teman-teman di rumah punya kan, kayak mungkin timba, ember, tempat wadah air itu yang rusak. Nah, biasanya kan udah rusak nggak bisa dibenerin, udah buang aja gitu. Jangan. Nah, untuk mengurangi pencemaran limbah ini salah satunya yaitu dimanfaatkan kembali melalui daur ulang. Nah, caranya yaitu biasanya dibuat menjadi pot tanaman. Terus kalau misalnya botol air kemasan itu biasanya bisa dipakai untuk wadah deterjen mungkin, atau wadah kecap, saus, atau yang lain-lain. Nah, ini biasanya juga biasa kalau anak-anak kos ya, tipsnya biar nggak menambah sampah-sampah. Selain itu juga hemat, murah juga. Terus kalau kaos bekas biasanya kan kalau orang-orang itu sukanya dibuang gitu aja. Usahakan kalau selagi intinya masih bisa, itu jangan dibuang. Mungkin bisa dijadikan alternatif lain sebagai keset atau mungkin kain pel. Nah,
Kalau misalnya nanti agak kesulitan, sekarang itu banyak sekali cara-cara tutorial-tutorial untuk membuat hal-hal tersebut dari barang bekas. Manfaatkan saja daripada menjadi limbah yang mencemari bumi kita. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu repair, yaitu memperbaiki barang yang rusak. Nah, ini biasanya rata-rata pakai sepatu, sendal. Biasanya kan kalau sendal mungkin apa itu, ada yang copot atau mungkin jebol gitu. Biasanya rata-rata kalau sepatu itu mengkap-mengkap, apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya itu nggak menempel lagi gitu, yang antara bawahnya sama tengah itu gimana, pokoknya gitulah. Kalau bahasa Jawanya sih mengkap-mengkap ya. Nah itu biasanya kalau mungkin bisa dilem kembali atau mungkin disol gitu. Ini enggak cuma sepatu, sendal, mungkin barang-barang lain juga ya, daripada dibuang gitu aja kan sayang juga, jadi sampah yang gak berguna. Lebih baik selagi masih bagus dan bisa ya diperbaiki aja dulu. Kalau malu buat keluar rumah, mungkin bisa dipakai dalam rumah mungkin, atau mungkin dipakai sehari-hari aja gitu. Kalau mau keluar pakai yang bagus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu refuse, menolak membeli atau mengkonsumsi. Nah, ini sekarang lagi gencar-gencarnya kan ya di Indonesia akhir-akhir ini untuk save bumi kita, untuk memakai produk-produk yang ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah plastik terutama. Nah, untuk hal itu biasanya ya biasanya kan kalau orang Indonesia banyak pakai kemasannya pakai plastik, styrofoam dan sebagainya. Nah itu usahakan, kan sekarang udah mulai banyak itu yang pakai dari kertas gitu ya, kemasan, pokoknya kemasan ramah lingkungan ya sebisa mungkin lah. Hindari membeli produk-produk makanan yang memakai bahan-bahan kemasannya yang seperti itu. Ya mungkin kalau mau beli bawa wadah sendiri, itu tadi ya salah satunya. Jadi ya biar selain apa ya, selain kita sendiri, kita juga menyadarkan para penjual supaya mereka juga lebih peduli dengan apa yang mereka jual gitu, dengan kemasannya, agar selain kita, mereka juga bisa membantu kita untuk tidak terlalu banyak limbah, tidak terlalu tercemar seperti itu. Lalu rating, memikirkan kembali. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, kita harus memikirkan berkali-kali dahulu tentang apa dampak yang akan terjadi dengan wadahnya, dengan kemasannya, atau dengan pokoknya sisa-sisanya itu apakah akan tidak terpakai atau bagaimana. Dan alangkah baiknya kalau misalnya kita pikir, oh kita mau beli ini, terus nanti wadahnya, oh kemasannya nanti bisa buat ini, seperti itu. Jadi kalau buat apa mikirin nanti buat apa, nanti bagaimana, jangan. Ini demi kita, demi bumi kita ini, nanti kita sendiri kok yang merasakan. Jadi sebelum membeli sesuatu, pikirkan kembali. Lanjut pertanyaan kedua. Jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Tahap-tahap audit produksi bersih yang pertama yaitu ini tentang pelaksanaan audit produksi bersih. Pertama yaitu penjelasan tentang keterangan ininya tentang kondisi saat ini. Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu kondisi saat ini seperti apa. Lalu setelah diketahui, lanjut ke persiapan pelaksanaan audit. Nah, ini persiapan internal konsolidasi tim. Jadi mempersiapkan tim
untuk melaksanakan audit produksi bersih ini. Setelah diberi keterangan, diberi ini yang sudah jelas, lalu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan audit. Di sini yaitu tim audit mengidentifikasi kondisi existing yang berkaitan dengan produksi bersih. Jadi di sini diidentifikasi ya kondisinya seperti apa, seperti itu, dan dilaksanakan nantinya. Lalu selanjutnya masuk ke tahap analisis, yaitu evaluasi temuan audit dengan standar dan kriteria. Jadi setelah diidentifikasi seperti apa baiknya audit ini berlangsung, kemudian dianalisis, dievaluasi dengan tim-tim yang lain, dengannya para anggotanya, didiskusikan lagi seperti itu. Lalu setelah selesai masuk ke rekomendasi, mulai ke setelah ditemukan mungkin kayak apa yang cocok untuk pelaksanaan ini, metode seperti apa. Yang pertama yaitu jadwal implementasinya kapan, lalu untuk trainingnya, percobaannya dilakukan kapan, lalu untuk sesi dokumentasinya, lalu kondisi dukungan keuangannya bagaimana, memenuhi atau tidak, mencukupi atau tidak. Setelah itu yaitu pilihan teknologinya, harus menggunakan apa yang paling cocok. Lalu untuk manajerial, jadi juga harus diatur bagaimana nanti pelaksanaannya berlangsung gitu. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu implementasi. Nah, di sini masuk ke dalam akses informasi. Jadi informasinya dikumpulkan semua dari yang tadi semua di atas dilakukan, direkap jadi satu. Informasinya kan udah lengkap, dibagikan, intinya semuanya dikasih tahu, dijelaskan tentang semuanya. Lalu masuk ke good housekeeping. Lalu yang selanjutnya yaitu teknologi yang sesuai tadi ya, teknologi yang sesuai tadi udah kepilih apa. Lalu dukungan manajerial, kemudian kinerja lingkungannya seperti apa, siap atau tidak, dan bagaimana semestinya. Lalu yang kedua yaitu penghematan energi dan biaya, ini paling penting. Jadi nanti juga akan memilih terlalu banyak memakan energi atau tidak, dan biayanya terlalu mahal atau tidak, mencukupikah atau tidak dengan kondisi keuangan yang ada. Setelah itu selesai, lalu reaudit, ditinjau lagi. Nah, setelah fix, mungkin sudah semuanya tepat, baru dilakukan audit produksi bersih ini. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, yaitu industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%, dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun, sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Anda lakukan? Jika saya menjadi Menteri Perindustrian, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah, yang pertama kali yaitu saya akan mencari tahu tentang kondisi-kondisi sebenarnya yang terjadi pada UMKM. Intinya bisnis industri itu untuk yang kelas kecil dan menengah seperti UMKM dan yang lain sebagainya, itu kondisi sebenarnya apakah mereka mampu atau tidak untuk melakukan hal tersebut, dan saya akan mencari solusinya yang paling tepat untuk solusi yang paling tepat untuk dilakukan agar mereka bisa melakukan penanganan limbah yang tepat.
Jadi misalkan UMKM ini memproduksi salai pisang mungkin. Nah, limbahnya mungkin nanti kan limbahnya ada apa itu namanya, seperti kulit pisang dan sebagainya. Nah, itu akan lebih baik mungkin proses lagi jadi apa. Dan itu kalau menurut saya pribadi dan setahu saya itu pun kalau diolah bisa dijual lagi. Nah, jadi untuk alasan kurangnya anggaran, menurut saya itu kurang tepat. Kalau memang tidak mau mengolah sendiri, mungkin bisa disalurkan ke UMKM lain atau mungkin orang lain yang mau mengolah limbah tersebut. Dan langkah selanjutnya, saya akan memberlakukan sistem untuk seluruh industri, maupun yang besar maupun yang kecil, harus dan wajib hukumnya untuk melakukan penanganan limbah terhadap limbah-limbah dari hasil industri mereka. Jika tidak dilakukan, ini akan menjadi syarat wajib untuk berdirinya industri-industri tersebut. Kalau syarat ini tidak ada, mereka tidak mampu, maka saya akan dengan tegas melarang industri ini untuk berdiri. Tidak perlu yang besar. Menurut saya, mulai saja dari yang terkecil. Mungkin awal-awal memang cukup sulit untuk melakukan penanganan untuk semuanya, jadi harus perlahan-lahan. Dan saya akan memantaunya selama beberapa waktu sampai mereka benar-benar melakukan penanganan limbah dengan baik dan benar untuk semua limbah-limbah yang mereka punya. Hal ini agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga bumi kita juga lebih sehat, karena ini juga akan berdampak pada kita sendiri di kemudian hari. Selain itu juga untuk anak cucu kita nanti yang akan menikmati. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mereka, kita, dan semua orang itu untuk sadar untuk selalu menjaga lingkungan kita. Limbah itu tidak selamanya buruk, tidak semuanya sampah. Limbah itu masih bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sampai ke titik mereka sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Cari sekarang media sosial itu banyak, informasi itu bisa kita dapatkan dimanapun. Bahkan sampah itu sebenarnya bukan sampah, bisa aja didaur ulang. Nah, daripada cuma dibuang kan sayang, saling mencemari. Kalau diolah pun bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, kan lumayan. Nah, itu mungkin jawaban saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.